Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil jamaah wa nahana 'alaina 'anil mufarraqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala hadis, "Man aradallahu fi khairan yufaqihu fid din." Ikhwan fillah rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah saya pribadi insan dhaif ingin menyampaikan sebuah kultum yang bertemakan 4 orang yang dirindukan oleh surga. Alhamdulillah rahimakumullah, betapa berbahagianya ketika kita mengetahui bahwa keberadaan kita, kehadiran kita itu senantiasa dicintai, senantiasa dinanti pertemuannya oleh orang lain. Ketika orang lain berharap ingin bertemu dengan kita, orang lain mencintai kita, orang lain ketika senantiasa menantikan bertemuan dengan kita, berarti kita adalah orang-orang yang alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Bisa dikatakan besar keberadaan kita di hati-hati mereka. Begitupun surga pun merasakan hal yang sama. Surga pun akan senantiasa mencintai, merindukan pertemuan dengan 4 orang tersebut. Yuhanfillah rahimakumullah. Lantas siapa orang yang beruntung, orang yang senantiasa dirindukan, orang-orang yang senantiasa dinanti pertemuannya oleh surga? Yang pertama, dalam sebuah hadis dikatakan, insya Allah diriwayatkan, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Al-jannatu mustaqatun il arba'ati nafarin. Surga itu menantikan atau merindukan pertemuan dengan 4 golongan ini, dengan 4 orang ini. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang senantiasa menyediakan waktunya, orang yang senantiasa menyempatkan waktunya, menyempatkan dirinya untuk bersama-sama dengan Al-Quran. Dalam tanda kutip bersama-sama dalam Al-Quran di sini adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak harus banyak, tidak harus dalam satu pertemuan, dalam satu sesi kita membaca Al-Quran 1 juz, ataupun misalkan 5 halaman, ataupun misalkan 3 halaman. Tidak, wa ikhwan fillah rahimakumullah. Tapi yang paling penting adalah seringnya kita membaca Al-Quran. Tidak harus banyak, tapi walaupun sedikit, yang penting kontinuitas. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sebagaimana sebuah hadis dikatakan, inna ahaballah, inna ahabal a'mal ilallah madama wa in qalla, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang senantiasa dawam, amal yang senantiasa kontinu, walaupun amal tersebut sedikit. Dalam hadis ini menguatkan bahwa sesungguhnya membaca Al-Quran itu yang penting adalah intensitasnya yang sering, frekuensinya yang lebih banyak. Walaupun bacanya sedikit, 1 halaman mungkin, ataupun 1 ain mungkin, atau bahkan karena kitanya saking sibuknya cukup misalkan 3 ayat, tidak jadi masalah. Yang penting setiap badai sholat, setiap ada kita ibadah, entah itu sholat duha, sholat zuhur, sholat asar, sholat tahajud, sholat isya, sholat maghrib, dan lain sebagainya, kita senantiasa menyempatkan diri untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran, atau bahkan lebih jauh daripada itu mempelajari Al-Quran. Ikhwan fillah rahimakumullah. Banyak sekali manfaat daripada mendekatkan diri kepada Al-Quran, tapi tidak mungkin akan saya kupas di sini. Tapi insya Allah salah satu keutamaannya daripada dekat dengan Al-Quran adalah tadi, akan senantiasa dirindukan pertemuannya dengan surga. Artinya ada tempat khusus di surga bagi orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri menjadi sahabat-sahabat Al-Quran, selain kelak di yaumul qiyamah menjadi syafaatun li ashabi, akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Alhamdulillah rahimakumullah.
Yang selanjutnya, kelompok yang kedua, golongan orang yang kedua yang senantiasa dirahmati, yang senantiasa dirindukan pertemuannya oleh surga adalah wahafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Namanya lisan sudah barang tentu adalah salah satu anggota badan yang ada pada diri manusia yang sangat sekali rentan untuk mengakibatkan atau menghasilkan sebuah dosa. Apalagi di bulan Ramadan, apalagi di bulan suci ini, yang namanya apalagi orang-orang yang senantiasa kepo, orang-orang yang senantiasa ingin suka berkomentar, netizen yang suka berkomentar yang kepada siapapun ada sekitarnya, itu akan sangat sekali rentan. Karena memang itulah lisan itu diciptakan tanpa bertulang, artinya sangat rentan untuk berpotensi untuk melakukan dosa. Sehingga orang yang senantiasa bisa menjaga lisannya, maka langsung Allah garansi dinantikan pertemuannya dengan surga. Allah garansi punya tempat khusus di surga. Ikhwan fillah rahimakumullah. Saya teringat pada sebuah kisah diriwayatkan, waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba bercerita kepada para sahabat, wahai sahabatku, kamu lihat di sana ada seorang perempuan. Ya Rasulullah, saya melihatnya. Kamu tahu dia? Ya Rasulullah, saya tahu dia. Wahai sahabatku, percayalah bahwa sesungguhnya perempuan itu, si ibu itu adalah penghuni neraka. Lantas ketika sahabat mendengar apa yang dicakapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat kaget. Ya Rasulullah, kok bisa orang tersebut bisa masuk ahli neraka? Kami tahu ya Rasulullah, dia itu ahli surga. Sedekahnya dia nggak nanggung-nanggung ya Rasulullah. Dia sedekahnya banyak, ibadahnya banyak ya Rasulullah. Salat sunnahnya banyak ya Rasulullah. Ahli ibadah, ahli pengajian ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Toh kenapa dia divonis menjadi ahli neraka ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa betul, amal ibadahnya banyak, betul, amaliyahnya banyak, tapi sesungguhnya amaliyahnya yang banyak itu menjadi sia-sia, haba'an mansura, menjadi sia-sia karena dia tidak bisa menjaga lisannya, karena dia senantiasa menyakiti hati tetangganya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dari cerita ini sudah jelas bahwa lisan itu menjadi potensi yang sangat besar untuk menjadi sebuah dosa. Bahkan gak sedikit pemberitaan di media-media saat ini, baik media cetak ataupun media visual yang di televisi ataupun di media-media yang lainnya, bahwasanya kriminalitas yang terjadi, baik pembunuhan, pemerkosaan, perampokan dan lain sebagainya, itu tidak sedikit yang munculnya modusnya karena sakit hati, karena sering dikata-katakan, karena sering dicela dan lain sebagainya. Sakit hati tersinggung karena perkataan daripada si korban. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga kita semuanya bisa menjaga daripada lisan-lisan ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Menginjak kepada kelompok yang ketiga, kelompok yang senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala garansi, yaitu berupa surga akan senantiasa mencintai, mempunyai tempat untuk orang-orang yang empat golongan ini. Yang golongan yang ketiga adalah orang-orang yang wamut imil ji'an, orang-orang yang senantiasa memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar, memberikan takjil bila perlu. Mungkin di bulan Ramadan seperti ini, apalagi potensi untuk berbuat sedekah, berbuat kebaikannya banyak. Dengan kita memberikan takjil, artinya kita juga memberikan, bukankah orang yang puasa itu lapar? Berarti ketika kita memberikan takjil, berarti sama aja dengan kita memberikan orang-orang yang lapar. Bahkan pahalanya juga sama. Ketika kita memberikan orang takjil, maka pahalanya akan sama seperti orang yang berpuasa yang kita berikan takjil bukaannya. Alhamdulillah rahimakumullah. Artinya banyak sekali, jangan pernah kita menutup hati kita, jangan pernah kita menutup mata kita bahwa sekitaran kita itu banyak orang-orang yang masih dalam kesusahan. Apalagi dalam kondisi COVID yang sampai saat ini kita masih belum selesai, banyak orang-orang di luar sana yang masih terkena imbas daripada COVID itu. Marilah kita bersama-sama bantu, baik dengan materi ataupun dengan doa atau dengan tenaga, kita bantu mereka untuk senantiasa bisa melaksanakan keberlangsungan kehidupan yang lebih baik lagi. Dengan cara yang seperti tadi, wamut imil ji'an, kita memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Ikhwan fillah rahimakumullah, untuk
materi yang keempat, untuk golongan yang keempat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan garansi berupa surga akan mencintainya dia adalah washaimi fi syahri Ramadan. Orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Itu berarti kita sekarang berada di bulan yang mulia ini, kita berada di bulan Syahrul Ramadan, apalagi kita sekarang sebentar lagi kita akan menjelang bulan memperingati nuzulul Quran, ada lagi Lailatul Qadar. Mari kita bersama-sama kita jaga puasa kita ini dengan semaksimal mungkin, dengan jauhi segala apa yang dilarang oleh Allah yang berupa membatalkan, baik membatalkan secara fisik langsung puasanya ataupun membatalkan secara pahala. Bahwa sesungguhnya tidak ada pahala yang lebih baik puasa orang-orang yang senantiasa menjaga dengan baik puasa Ramadannya, kecuali digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala ada tempat khusus di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Mungkin itu saja sekelumit daripada tema kultum saya hari ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit tapi insya Allah ada manfaatnya, dan mohon maaf jika daripada perbicaraan kata-kata dari saya ada yang salah, ada yang kurang berkenan ataupun ada kurang sempurna kata-katanya. Mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semata-mata kekurangan itu milik daripada saya, kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.